Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi di dalam program Gemar Gerakan Membaca Alkitab Rutin GSCA Peniel Surabaya dan GSCA Anugerah Kemendung. Pagi hari ini tanggal 9 November, saya terberkati dengan firman Tuhan di Lukas 13 ayat yang ke-6 sampai ke-8. Begini bunyi firman Tuhan. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Gemar pagi hari ini saya beri judul, Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam perumpamaan ini, Tuhan menceritakan atau memperumpamakan tentang pohon ara yang tumbuh di tengah-tengah kebun anggur. Mungkin pohon ara ini tidak dengan sengaja ditanam di dalam kebun anggur ini. Mungkin dia tumbuh dengan sendirinya. Suatu keberuntungan bagi pohon ara ini dia tumbuh di tengah-tengah kebun anggur. Karena pastinya kebun anggur adalah tempat atau tanah yang sangat terawat sekali. Karena perawatan pohon anggur sangat kompleks, sangat rumit. Tidak seperti buah atau pohon-pohon lainnya. Pohon anggur tanahnya harus subur, harus diberi pupuk, harus diberi air dengan cukup. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Dan harus ditanam di suhu yang pas. Dan pastinya tanah di sana kualitasnya sangat bagus. Sangat beruntung sekali pohon ara ini tumbuh di tengah-tengah kebun anggur. Cuman sayangnya pohon ara ini tidak berbuah. Sudah 3 tahun pemilik kebun ini mencari buah pohon ara ini tidak pernah dapat. Sama seperti kita anak-anak Tuhan, anak-anak pilihannya. Kita seperti pohon ara Bapak Ibu. Kita seperti pohon ara yang tumbuh di tengah-tengah kebun anggur. Kita anak-anak Tuhan selalu dikelilingi oleh kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, berkat Tuhan. Kita seperti pohon ara yang tumbuh di tengah-tengah kebun anggur. Seperti pohon ara yang tumbuh di tanah yang subur. Itulah kita anak-anak Tuhan. Tuhan hanya berharap kepada kita saat Ia datang kepada kita. Tuhan menemukan buah roh kita. Tuhan menemukan buah kehidupan kita seperti yang Tuhan inginkan. Jangan sampai saat Tuhan datang kepada kita secara pribadi ataupun nanti waktu Tuhan datang yang kedua kalinya, Tuhan tidak menemukan apa-apa di dalam hidup kita. Atau bisa dibilang hidup kita 0, hidup kita percuma di hadapan Tuhan. Jangan sampai seperti itu Bapak Ibu. Di sini kita belajar bahwa anugerah yang Tuhan beri bagi kita, anugerah kesempatan hidup kita, kesempatan kita melayani Tuhan, semuanya ada batas waktunya. Anugerah yang Tuhan beri suatu saat akan ditarik oleh Tuhan. Jangan sampai saat Tuhan menarik anugerah dari hidup kita, kita belum punya buah yang kita bisa persembahkan kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita maksimalkan dalam sisa hidup ini, dalam sisa waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Kita maksimalkan hanya untuk memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Karena kita tidak pernah tahu Tuhan memberi kita waktu sampai kapan. Itu semua masih misteri, hanya Tuhan yang tahu. Yang kita bisa usahakan, yang kita bisa lakukan hanya apa? Kita melayani Tuhan, memuliakan Tuhan, memuji Dia, menyenangkan hati Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Hanya itu
yang bisa kita lakukan, hanya itu yang bisa kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita belajar mulai sekarang, mulai hari ini dalam setiap langkah hidup kita harus menyenangkan, memuliakan nama Tuhan. Jangan temukan apa-apa dalam hidup kita. Atau bisa dibilang hidup kita kosong, percuma. Jangan sampai seperti itu Bapak Ibu. Tuhan akan selalu memberikan kesempatan kepada kita. Tapi kesempatan yang Tuhan beri pasti ada batasnya. Jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan beri Bapak Ibu. Mari kita harus mempunyai hikmat, mempunyai kebijaksanaan kita untuk memaksimalkan waktu yang Tuhan beri. Kita minta pertolongan Roh Kudus agar mampukan kita menjalani hidup ini dengan benar, menjalani hidup ini hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita belajar Bapak Ibu. Kalau kita mempunyai kemauan dengan iman yang benar, kemauan yang besar untuk selalu hidup taat kepada Tuhan, untuk selalu hidup dekat kepada Tuhan, pasti Tuhan mampukan kita. Kita akan berbuah lebat. Tuhan akan menemukan kita saat Tuhan datang. Kita mempunyai buah yang dapat kita persembahkan kepada Tuhan. Kita mempunyai buah yang manis yang kita bisa persembahkan kepada Tuhan, yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, mulai saat ini kita belajar untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita awali hidup ini pagi ini hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu Tuhan yang sangat begitu indah Tuhan, yang sangat kami perlukan Tuhan. Mengingatkan kembali kepada kami Tuhan, bahwa waktu yang Engkau beri itu ada batasnya Tuhan. Anugerah yang Engkau beri itu ada batasnya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk memaksimalkan anugerah yang Engkau beri hanya untuk memuliakan dan memuji nama-Mu Tuhan, menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Tuntun langkah hidup kami Tuhan, untuk selalu jalan di dalam jalan kebenaran, jalan yang sesuai dengan firman-Mu ya Bapa. Kami berserah Tuhan. Kami percaya Engkau akan selalu mampukan kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan seluruh kehidupan kami. Hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Untuk kita semakin dekat dan menyenangkan hati Tuhan. Salam bergemar. Tuhan Yesus memberkati.